Salam pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama dengan saudara di dalam program podcast Viva TV, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik, yaitu bolehkah orang Kristen kawin cerai? Nah, ini adalah satu topik yang menarik dan juga harapan kita dari penjelasan yang akan disampaikan bisa menyampaikan, bisa memberikan pemahaman-pemahaman rohani bagi kita, sehingga kita tahu seperti apa kita menyikapi, dan yang pasti jangan sampai nanti kehidupan kita dan keluarga kita terlibat di dalam kondisi kawin cerai. Nah, bersama dengan saya ada rekan saya, yaitu Bapak Pendeta Pimpin Johan. Shalom, Pastor. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, ini perjuangannya luar biasa untuk kita bisa melakukan podcast ini, karena beberapa hal-hal yang sempat menghambat sehingga baru kali ini kita bisa melakukan podcast dengan topik ini. Tapi kiranya nanti materi pembahasan kita ini bisa menjadi berkat bagi pemirsa Viva TV. Oke, puji Tuhan. Pada kesempatan ini topik yang khusus yang akan kita bahas, yaitu bolehkah orang Kristen kawin cerai? Ya, ini kadang di luar sana masih ada yang pro kontra ya, Pastor ya. Betul. Ya, tapi kita akan lihat seperti apa sesungguhnya kata firman Tuhan tentang pernikahan itu sendiri. Nah, menurut Pastor Pimpin, apa sesungguhnya prinsip dari pernikahan Kristen itu sendiri, Pastor? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, prinsip pernikahan adalah tema yang terdiri dari dua kalimat. Prinsip itu adalah sebuah asas atau sebuah dasar yang menjadi pokok dasar pemikiran, pandangan untuk kita berpikir dan bertindak. Yang kedua, pernikahan itu diambil dari akar kata nikah. Nikah itu sendiri artinya adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan sesuai dengan ajaran agama. Itu nikah. Pernikahan adalah sebuah persekutuan yang eksklusif, yang bersifat seumur hidup antara seorang pria dengan seorang wanita. Mengenai prinsip pernikahan itu sendiri, kita tidak bisa lepas daripada firman Tuhan. Betul. Bila kita mengaku bahwa kita adalah umat Kristiani, maka apa yang menjadi pandangan kita, apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi tindakan kita harus selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tidak boleh keluar, tidak boleh menurut apa yang menurut kita benar. Menurut si A baik, menurut gereja ini itu boleh, tidak. Tetapi kembali lagi kepada firman. Karena firman itulah dasar kebenaran bagi kita, yang membawa kita untuk kita memiliki sebuah kehidupan untuk diberkati Tuhan, dan bahkan boleh menjadi berkat, karena tujuan hidup orang percaya diberkati dan memberkati. Nah, berarti satu dasar ya. Betul. Di dalam pernikahan Kristen. Kira-kira dasar apa saja yang dikatakan firman Allah di dalam kehidupan seseorang, contohnya mau menikah atau sudah menikah? Dasar apa saja yang harus dimiliki, Pak? Dasar yang harus dimiliki yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yaitu kita tidak boleh lepas daripada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pokok yang utama sebagai dasar
ketika kita memasuki lembaga pernikahan. Di dalam Alkitab sendiri dijelaskan bahwa pernikahan dalam pandangan Kristen bukanlah sekedar hanya keinginan manusia. Ya, tetapi pernikahan dalam pandangan Kristen adalah sebuah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Dalam Alkitab Perjanjian Lama dijelaskan kepada saya, kepada saudara, bahwa pernikahan merupakan lembaga yang diciptakan Tuhan. Berarti nggak boleh main-main. Nggak boleh main-main. Makanya ada sebuah statement gini, Pastor. Menikah itu gampang, tapi berkeluarga itu tidak mudah. Menikah mungkin orang bisa menentukan tanggal kapan dia menikah. Iya, kapan dia mengambil keputusan untuk menikah. Tapi berkeluarga itu proses yang panjang. Betul. Iya, jadi nggak asal nemu di mana, betul, ketemu siapa. Betul. Kan ada dasar firman Tuhan katakan harus seiman. Betul, betul. Ada satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa seringkali ketika kita memasuki lembaga pernikahan atau masuk di dalam pernikahan, kita harus tahu bahwa pernikahan itu terjadi bukan berdasarkan kehendak manusia semata, bukan karena keinginan, tetapi pernikahan itu kita harus tahu itu adalah diciptakan Tuhan. Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang punya ide. Pertama kali lembaga pernikahan terjadi di dunia ini, di bumi ini, Tuhan yang menginisiasi, yang mempunyai inisiatif, yaitu ketika Tuhan menciptakan Adam. Tuhan melihat bahwa keberadaan Adam itu tidak bisa sendiri. Adam perlu seorang penolong yang sepadan. Bila kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21 sampai 25, penolong yang sepadan dengan manusia itu Adam itu, yaitu adalah yang diciptakan oleh Allah melalui tulang rusuk Adam, yang diambil oleh Tuhan, lalu Tuhan menciptakan dari tulang rusuk Adam itu seorang wanita. Berarti nggak boleh jeruk makan jeruk. Nah, itu tidak boleh itu. Itu sudah jelas. Ya, jadi berarti prinsipnya tadi sepadan, seiman, terus satu laki-laki dengan satu perempuan. Kan ya. gini, ada lagi tren ini, Pastor. Betul. Ya, ada untuk ya alasan-alasan kemanusiaan. Betul. Akhirnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Berarti ini dilarang di dalam firman Tuhan, Pak, ya. Betul. Jadi kita harus tahu bahwa prinsip pernikahan yang diciptakan Tuhan itu yang pertama itu kehendak Tuhan. Ya. Itu inisiatif Tuhan. Yang kedua, Tuhan menciptakan lembaga pernikahan. Tuhan menyatakan seorang penolong bagi Adam, yaitu Hawa. Itu menjelaskan kepada kita bahwa pernikahan itu terjadi, yang ditetapkan Tuhan itu adalah seorang laki-laki dengan perempuan. Iya, bukan laki-laki dengan laki-laki. Oh, itu tidak. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita harus tahu juga dan mengerti, perkawinan sekali lagi bukanlah temuan manusia. Perkawinan itu adalah gagasan Tuhan, bukan gagasan manusia. Perkawinan itu sudah ditetapkan Tuhan sebelum pada manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mempunyai ketetapan di dalam membentuk sebuah lembaga pernikahan atau perkawinan. Nah,
kita bisa melihat juga di dalam kitab Perjanjian Baru dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 10. Bila kita tadi melihat dalam Perjanjian Lama, ya, dalam Perjanjian Baru pun di mana di sana kita melihat tentang sebuah peristiwa yang terkenal disebut dengan mujizat pertama di Kana yang dilakukan Tuhan Yesus di pesta perkawinan. Di pesta perkawinan itu Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus ada. Ketika Tuhan Yesus itu hadir, Tuhan Yesus ada, maka kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwa lembaga pernikahan itu adalah berasal dari Tuhan dan juga disetujui oleh Tuhan. Nah, berarti karena ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Tuhan, maka manusia yang menikah, manusia yang berkeluarga tidak boleh macam-macam. Betul. Dengan keluarga yang sudah dibentuk oleh Allah, apalagi dipersatukan oleh Allah. Nah, Pastor, ya, bagaimana pandangan Alkitab sendiri, ya, khususnya di dalam prinsip pernikahan Kristen? Bolehkah orang Kristen bercerai? Nah, kita harus lihat, ya. Untuk masuk yang kedua pertanyaan dari Pastor Peter, bahwa bolehkah seorang anak Tuhan yang masuk dalam lembaga pernikahan bercerai? Kita harus melihat prinsip yang kedua yang harus diketahui oleh seorang anak Tuhan yang akan memasuki lembaga pernikahan atau yang sudah berada dalam lembaga pernikahan. Prinsip yang kedua yang tidak boleh dilupakan adalah pernikahan Kristen merupakan sebuah perjanjian, sebuah covenant, yaitu sebuah janji yang diucapkan secara timbal balik dan tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Kenapa dikatakan timbal balik? Perjanjian dari seorang laki-laki kepada seorang wanita, perjanjian seorang wanita kepada seorang laki-laki dalam pernikahan kudus, dan itu perjanjian itu bukan berbicara antar sesama manusia, laki-laki dan perempuan, tetapi perjanjian itu adalah disaksikan oleh Tuhan. Jadi di perjanjian itu ada sebuah perjanjian yang merupakan sebuah ketetapan. Janji itu harus digenapi, janji itu harus dilakukan. Kalau janji itu digenapi, dilakukan, maka akan mendatangkan berkat. Tetapi bila janji itu dilanggar, bila janji itu kita mulai ingkari, maka kita tahu kata di balik berkat ada kutu. Nah, firman Tuhan sendiri juga katakan apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu berarti ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan. Berarti apakah bisa dikatakan orang yang bercerai ini sama dengan melawan Tuhan? Betul. Kita bisa melihat dalam pernyataan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 6. Di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya Alkitab menyatakan, firman Tuhan menjelaskan kepada saya dan saudara dan kepada kita bahwa pernikahan sekali seumur hidup. Ya. Oleh sebab itu ketika seseorang masuk di dalam lembaga pernikahan, khususnya dalam masuk di dalam sakramen pernikahan, di sana ada janji nikah yang diucapkan oleh calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita yang disaksikan oleh jemaat dan hamba Tuhan, diucapkan di hadapan Tuhan. Nah, kalau sudah dikatakan janji, maka itu harus dilakukan, harus ditepati. Nah, Pastor, bagaimana pandangan Pastor sendiri? Kadang kan manusia ini karena kepentingannya akhirnya berusaha mencari celah bagaimana caranya supaya dia akhirnya itu cerai. Dengan menggunakan alasan contohnya, oh saya mengalami kekerasan, oh itu selingkuh, oh karena saya nggak bisa dikasih anak,
atau mungkin karena faktor ekonomi, faktor uang. Ada juga karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan seksualku, akhirnya bercerai. Itu kira-kira gimana, Pastor? Itu bukan sebuah alasan. Karena begini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, baik kepada Pastor Peter, bahwa sebelum masuk di dalam lembaga pernikahan itu pentingnya sepasang calon suami istri mendapatkan yang disebut bimbingan pranikah. Di dalam bimbingan pranikah itu dijelaskan tentang tujuan pernikahan. Ya, bagaimana kita harus menghormati pernikahan. Ya, bagaimana tentang janji nikah? Kan di dalam salah satu janji nikah dijelaskan, dikatakan, saya akan mengasihi engkau. Ya, ketika engkau susah maupun senang, ketika engkau sehat maupun sakit, ketika engkau kaya maupun miskin. Nah, itu jadi sebuah janji harus dilengkapi. Janji itu harus ditepati. Jadi tidak ada alasan ya untuk kita setelah masuk dalam pernikahan lalu ada alasan untuk kita bercerai dengan alasan-alasan seperti itu. Wah, menarik ini. Berarti pemirsa, pada waktu sudah menikah jangan mencari-cari alasan. Betul. Maka sebelum menikah justru disitulah harus mencari alasan yang banyak. Betul. Dengan cara apa? Mengenali. Betul. Kenapa? Kalau sudah diberkati di dalam pernikahan, itu sudah kita nggak punya alasan lagi untuk menceraikan. Kadang ada orang bilang gini, Pastor, kalau saya tahu dulu kamu kayak gini, wah, mungkin aku nggak mau. Makanya dibutuhkan yang namanya pengenalan. Betul. Jangan ketemu di Facebook langsung jadian. Jangan ketemu di mall langsung jadian. Jangan ketemu di pinggir jalan langsung jadian. Berarti di dalam hal ini dibutuhkan yang namanya kedewasaan. Betul. Jadi jangan cari, kadang orang itu, Pastor, wah keren, oh itu kaya, hebat itu. Ingat ya, di dalam mencari pasangan hidup selain tadi prinsip yang dikatakan Pastor Pimpin, berarti cari juga orang yang dewasa. Betul. Kalau nggak dewasa nanti ujung-ujungnya adalah masalah. Ya. Jadi ada satu hal yang saya masih ingat ketika saya masuk dalam lembaga pernikahan. Hamba Tuhan yang memberkati saya, beliau sampaikan seperti ini. Ingat, ketika pacaran itu buka dua mata lebar-lebar. Tapi ketika masuk di dalam lembaga pernikahan, pejamkan mata, kalau perlu tutup mata, rapat-rapat. Tapi seringkali itu terbalik. Kadang-kadang ketika kita pacaran, kita pejamkan mata atau tutup mata. Maka ada istilah cinta buta. Jadi ketika kita masuk ke pernikahan, mata dua-duanya dibuka lebar-lebar. Artinya ketika disampaikan bahwa ketika kita pacaran, ya, ketika kita saling belajar untuk memahami, mengerti tentang kepribadian, karakter, kebiasaan calon pasangan kita, kesukaan, kesenangan calon pasangan kita, kita dapat belajar. Setelah kita belajar, kita memahami, mengerti, dan mencoba untuk kita dapat bisa memahami, mengerti, saling menerima. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ketika kita masuk di dalam lembaga pernikahan, kita nggak kaget. Misalnya contoh, saya kasih tahu kebiasaan kita, pernikahan itu kan antara pasangan mungkin berbeda suku, berbeda adat, berbeda kebiasaan. Contoh, beda pendidikan, pendidikan, status sosial. Contohnya ada sebuah contoh, misalnya saya kasih contoh. Biasa orang Bandung itu kalau sayur asam itu kan pakai daun salam, pakai gula merah, kan begitu. Kalau orang Surabaya itu beda, pakai kemiri, pakai yang lain.
Nah, kalau kita sudah mengenal satu dengan yang perbedaan, bagaimana mencari solusi supaya perbedaan itu tidak menjadi sebuah masalah, tetapi menjadi sesuatu yang dapat disatukan dan menjadi indah. Begitu. Jadi kalau istri saya bilang, "Mam, masak apa? Sayur asem." Istri saya, "Ya, masak sayur asem." Sayur asemnya bukan hanya kemiri, daun salam dimasukin jadi satu tuh. Jadi rasanya ya aneh juga. Tetapi ketika kita menikmati makanan itu saling menikmatinya dengan ucapan syukur. Yang kedua, misalnya satu pasangan kita suka asin, kita nggak suka asin. Nah, ketika kita masih berpacaran, masih mengenal satu dengan yang lain, belajar untuk mengerti perbedaan yang ada dan bisa mencari solusi untuk keluar dari masalah dari perbedaan itu lebih indah, itu lebih baik, gitu. Nah, kadang gini loh, Pastor. Kadang di infotainment kah atau di majalah-majalah atau mungkin di media-media publik yang ada, kadang pada saat dia wawancara, "Kenapa kamu bercerai?" Akhirnya yang bersangkutan menjawab, "Ini adalah solusi yang terbaik di dalam menyelesaikan masalah." Bagaimana kira-kira seperti itu, Pastor? Apakah diperbolehkan? Apakah betul itu menjadi solusi? Yang pertama, itu bukan menjadi sebuah solusi yang terbaik. Ya, apalagi ketika pasangan suami istri itu mempunyai anak. Yang menjadi korban itu anak. Ya. Jadi pernikahan lalu diakhiri dengan perceraian itu sekali lagi bukan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik sebelum menikah bisa mengerti, memahami prinsip pernikahan itu. Bahkan menikah pun harus saling memahami. Betul. Supaya tidak ujung-ujung ya cerai. Bahkan di dalam bimbingan pranikah, jangankan keluar kata-kata cerai, timbul di hati saja haram itu. Betul. Jadi ada satu hal ya yang harus kita melihat, hal yang ketiga dari prinsip pernikahan, yaitu cinta kasih. Ya. Cinta kasih itulah yang harus mengikat. Jadi kita punya diajarkan tentang kasih, ada 4 kasih. Yang pertama eros, yang kedua storge, yang ketiga filia, yang keempat kasih agape. Kita harus memiliki kasih agape, kasih yang sejati dari Allah. Kasih agape itu bukan menuntut korban, tetapi belajar untuk berkorban. Di dalam pernikahan, bila ada cinta kasih, berani siap untuk berkorban, saling berkorban. Di dalam korban banyak sekali, salah satunya korban perasaan. Betul kan? Tapi kadang terbalik, Pastor. Waktu masih pacaran, wah korban perasaan. Ya apapun dikorbanin. Iya. Bahkan dirinya pun dikorbanin. Betul. Pas nikah. Betul. Ada satu hal waktu pacaran, ketika jatuh, aduh sayang kenapa jatuh. Nah, tapi ketika setelah pernikahan itu ada sebuah perubahan. Ketika jatuh, mata taruh di mana? Nah itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh berubah di dalam sesuatu yang disebut cinta kasih. Kasih kita tidak boleh berubah. Ya, jadi satu hal, kita di dalam kasih itu bukan hanya belajar untuk berkorban, belajar untuk mengerti satu dengan yang lain, belajar untuk menghormati satu dengan yang lain, belajar memahami satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan itu kasih. Iya, memang ini satu hal yang kadang kebolak-balik, Pastor. Betul. Waktu pacaran ya ada kekurangan, nggak apa-apa gitu kan. Iya. Tapi kalau udah nikah, waduh, langsung cerai. Makanya pemirsa hati-hati. Iya, salah satu sasaran iblis yaitu menghancurkan keluarga. Betul. Karena kalau keluarga hancur, bukan hanya suami istri yang hancur, termasuk generasi berikutnya itu anak-anak jadi hancur. korban. Bahkan bisa menjadi sebuah
mata rantai kutuk ya, Pastor. Betul, betul. Satu hal, perceraian itu tidak mempermuliakan Tuhan. Ya. Ya, padahal kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan hidup nikah kita, tujuan Tuhan membangun sebuah lembaga pernikahan bukan saja untuk kita dapat membangun sebuah keluarga, tetapi di balik keluarga yang kita bangun itu ada yang dapat memuliakan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan di dalam Allah. keluarga. Jadi kalau di dalam pernikahan itu mempermuliakan Tuhan, maka di dalam pernikahan itu, di dalam keluarga itu menghadirkan hadirat Tuhan, suasana sorga, sukacita, damai sejahtera. Setiap orang yang ada di dalam lingkungan keluarga kita merasakan damai dan sejahtera. Ya, senangnya berkumpul di tengah-tengah keluarga, sukanya berkumpul di tengah-tengah keluarga. Makanya kalau ada anggota keluarga yang merasa tidak kerasan tinggal dalam keluarga, itu menjadi sebuah pertanyaan. Makanya ada seorang hamba Tuhan bilang gini, Pastor, kalau ingin menikmati sorga dan neraka, menikahlah. Karena kalau keluargamu bahagia, maka engkau menikmati suasana sorga. Betul. Tapi kalau keluargamu berantakan, maka engkau akan mengalami menikmati suasana neraka. Betul. Ya, makanya ini pemirsa, ya, kalau keluarga itu dibangun di dalam rumah Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, maka hal yang sama juga apabila ada persoalan di tengah-tengah keluarga juga harus diselesaikan bersama Tuhan. Betul. Diselesaikan di rumah Tuhan. Betul. Jangan nanti menikah di rumah Tuhan, selesainya di meja hijau. Betul. Nah, itu bahaya. Betul. Ada satu hal kita seringkali lupa, Pastor Peter. Kita sudah tahu bahwa yang membuat ide lembaga pernikahan di bumi ini adalah Tuhan. Yang mempunyai inisiatif adanya pernikahan di muka bumi ini adalah Tuhan. Yang mempunyai kehendak kita membangun sebuah keluarga itu adalah Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran, kita lupa sama Tuhan. Padahal seharusnya kita melibatkan Tuhan agar Tuhan terlibat di dalam masalah kita. Dan ketika Tuhan terlibat dalam masalah kita, firman Tuhan dengan jelas berkata, barang siapa yang mengetok pintu, maka pintu akan dibukakan. Barang siapa yang berseru, maka dia akan diselamatkan. Jadi artinya ketika kita melibatkan Tuhan, maka kita akan memiliki sebuah kekuatan, memiliki sebuah penghiburan, bahkan memiliki sebuah jalan keluar. Berarti orang yang melibatkan Tuhan di dalam kehidupan keluarganya, yang pertama, ada solusi. Betul. Di dalam setiap persoalan yang dihadapi. Betul. Dan yang kedua, orang yang menghadirkan Tuhan, orang yang mengikut sertakan Tuhan di tengah-tengah keluarganya, tidak mungkin mengambil solusi dengan cerai. Betul. Ada satu hal yang harus diingatkan kembali kepada kita semua sebagai anak Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka ada hal yang kita tidak boleh lupakan untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Salah satu bagian dari perintah Tuhan yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan katakan, yaitu di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 33. Dia katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Yang kedua, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ada satu hal, prinsip di dalam pernikahan, bahwa pernikahan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa istri harus tunduk kepada suami. Ya, bukan menanduk, tapi tunduk. Ya, kalau kita menanduk sebagai istri kepada suami, itu akan terjadi sebuah masalah. Demikian juga sebaliknya. Nah, ketika kita tunduk, firman Tuhan jelas. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan hidup diberkati sebagai istri. Yang kedua, bukan hanya istri,
Yang kedua adalah suami. Firman Tuhan katakan Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami diminta untuk mengasihi istrinya. Dan di dalam bagian yang lain firman Tuhan katakan, hai suami, kasihlah istrimu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita harus ingat, suami-suami ingat mengasihi istri harus dengan kasih seperti engkau mengasihi diri sendiri. Artinya kalau istri pukul suami pukul istri boleh apa enggak? Ada enggak kita yang mukul diri kita sendiri? Kan enggak ada. Jadi enggak ada istilah suami pukul istri. Ya, itu bukan sebuah jalan keluar, itu bukan solusi. Banyak sekarang ketika permasalahan terjadi, ya, ketika masalah terjadi tidak melibatkan Kristus di dalam setiap masalah mereka, mereka mencari solusi untuk keluar dari masalah itu dengan pandangan yang menurut mereka baik. Nah, itu justru membuat sebuah masalah yang besar. 1 hari yang lalu kami bertemu dengan pasangan suami istri. Dan istrinya menceritakan bahwa suaminya habis pukul dia. Lalu ketika suaminya ditanya, kenapa suami kok pukul istri? Pasti ada sebabnya, Pak. Apa sebabnya? Sebabnya karena dia punya masalah. Nah, ketika istri kita punya masalah, ketika suami kita punya masalah, bicarakan dengan hati dingin, dengan pikiran yang dingin. Ya. Berdoa, libatkan Tuhan. Dan mengampuni. Karena itulah, bila kita dikatakan mengasihi, maka kita harus berani siap untuk berkorban. Amin. Untuk siap untuk saling memahami, menghormati, menghargai, dan menerima keberadaan pasangan masing-masing. Pemirsa, satu hal yang barusan disampaikan oleh Pastor Pimpin, bahwa di dalam keluarga jangan sampai ada yang main tangan. Betul. Jangan sampai ada yang lempar-lemparan. Betul. Jangan sampai ada yang pukul-pukulan. Betul. Karena di dalam Alkitab tidak pernah ada aturan perintah seperti itu. Betul. Yang ada hanyalah orang tua terhadap anak, rotan. Itu pun untuk mendidik. Itu mendidik dan terukur. Iya. Tidak seperti yang viral-viral. Itu ambil balok sampai anaknya itu bersembunyi di kolong ranjang untuk menghindari pukulan dari ayahnya. Tidak boleh membuat trauma. Ya, apalagi sampai membuat cacat, membuat luka, itu tidak boleh. Ya. Dan itu kalau seandainya itu pun terjadi karena sebuah didikan, karena mungkin ada satu kelemahan yang besar, harus terukur. Betul. Terus mendidik, ya. Dan firman Tuhan katakan jangan menginginkan kematiannya. Dan itu hanya diperuntukkan orang tua kepada anak. Tidak ada diperuntukkan suami istri dengan suami, tidak ada seperti itu. Apalagi jambak-jambakan. Betul. Nah, oke, Pastor. Nah, menurut Pastor dan juga menurut pandangan Alkitab, itu kira-kira seperti apa, Pastor? Iya, bolehkah orang Kristen yang cerai terus nikah kembali, ataukah orang Kristen menikah dengan orang yang cerai hidup? Satu hal yang harus kita pahami, ya, memang ada beberapa pandangan. Ya, pandangan pertama, kalau bercerai, ya, diceraikan. Ada yang mengatakan boleh. Ya, jadi kalau bercerai, diceraikan. Ya, oleh pasangannya itu boleh. Ya. Tetapi ada satu hal, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, menegaskan kepada kita. Semuanya harus kembali ke firman. Betul. Itu kan tadi menurut orang, ya. Menurut orang. Firman Tuhan berkata, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali maut yang memisahkan. Nah, juga ada ayat juga toh, Pastor, yang berkata gini, barang siapa yang menikah dengan orang yang cerai,
Iya, atau diceraikan, itu dia berzina seumur hidupnya. Oh iya, betul, itu pandangan yang terdapat di dalam 1 Korintus. Ya. Ya, Paulus menyampaikan Ya. hal itu kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, satu hal yang harus tidak kita boleh lupakan, perceraian itu tidak dikehendaki Tuhan. Ya. Yang kedua, bahwa apa yang sudah ditetapkan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut yang memisahkan. Mengenai pernikahan, ulang istilahnya. Kalau Alkitab tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Ya, jadi kalau kita melihat pernikahan di luar daripada apa yang ditetapkan Tuhan, itu salah. Firman Tuhan berkata seseorang yang menikah, ya, lalu bercerai, menikah lagi, itu disebut apa tadi? Zina. Zina. Boleh zina? Kan tidak boleh. Tidak boleh. Ya itu. Nah, dan firman Tuhan sendiri dengan jelas katakan, berzina, orang yang berzina tidak mendapat bagian dalam kerajaan Betul, betul. Tapi kadang gini loh, Pastor. Kadang pada saat kita menyampaikan hal ini, kadang malahan kita dikatakan iki menghakimi. Betul. Ada satu hal seringkali begini, ya. Sebuah alasan yang seringkali kita dapat. Ketika seorang yang sudah menikah lalu bercerai, cerai hidup ya. Yeah. Ketika setelah bercerai mau masuk di dalam pengajuan pernikahan kembali, ya. Alasannya, daripada saya berzina, lebih baik saya menikah. Nah, itu dia. Itu alasannya. Alasan. Ya. Dan kadang-kadang kita mengatakan iya, ya, padahal kita sudah tahu. Oleh sebab itu pentingnya sebuah konseling pranikah, ya. Ketika seseorang mau menikah, itu diberikan sebuah pandangan, sebuah pembelajaran, ya, sebuah aturan, sebuah ajaran dan nasihat firman Tuhan mengenai tentang prinsip pernikahan dengan benar. Bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian sekali seumur hidup. Ya, kecuali maut memisahkan. Iya. Nah, yang kedua, bahwa tidak ada di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang perceraian itu boleh. Iya. Ya. Setelah itu menikah lagi. Ingat ya, perceraian boleh, setelah itu menikah lagi. Tidak ada. Ya. Kalau ada, itu disebut tadi apa? 1 Korintus? Zina. Zina itu dosa. Mendatangkan apa? Kutuk. Kutuk mendatangkan penderitaan. Jadi kalau pandangan saya, bahwa seseorang yang menikah, itu ketika dia bercerai, dia harus konsisten tidak menikah lagi. Betul. Itu. Karena firman Tuhan juga katakan, ya, pilihannya yaitu tidak menikah seumur hidup. Betul. Dan juga firman Tuhan katakan atau kembali rujuk. Nah, itu betul. Dengan pasangannya. Iya. Makanya firman Tuhan bilang kalau seandainya dia nikah lagi itu zina. Betul. Kecuali firman Tuhan ayat selanjutnya, kecuali meninggal. Betul. Kemudian ada bunyi firman Tuhan katakan, kamu boleh menikah kepada siapapun, iya, orang yang kau kehendaki, asal itu adalah orang percaya. Jadi kita harus ingat ya, bahwa pernikahan itu dibentuk oleh Tuhan. Sekali lagi. Yang kedua, pernikahan itu atas dasar kehendak Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa pernikahan itu ide Tuhan, inisiatif Tuhan, kehendak Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Dan yang keempat, orang yang melibatkan Tuhan adalah orang yang melakukan apa yang firman Tuhan katakan, khususnya dalam hal menjalani pernikahan itu sendiri. Kalau pernikahan firman Tuhan berkata bercerai, jangan. Ya, lakukan, kerjakan. Ya, seberat apapun, sesulit apapun, sesusah apapun,
Dikatakan, oh saya punya masalah, punya pergumulan di dalam membangun rumah tangga dengan si dia. Ya, tetapi ingat, kita akan mendapatkan sebuah kekuatan, sebuah kemampuan, sebuah jalan keluar di dalam setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kita ketika kita melibatkan Tuhan. Mengapa kita tidak mampu, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan? Mengapa kita terperosok? Karena kita seringkali memakai pandangan kita sendiri. Dan bahwa perjalanan itu adalah jalan terakhir yang terbaik. Itu salah. Terbaik menurut manusia. Nah, oleh sebab itu kita harus paham bahwa ketika kita memasuki lembaga pernikahan, kita harus betul-betul tanya Tuhan dulu, Tuhan, ini pasangan saya bukan Tuhan. Ya, Tuhan tolong bimbing, pimpin oleh kasih kuasa Roh Kudus untuk saya dapat mengenal dia dengan baik. Ya, oleh sebab itu saya seringkali memberitahu kepada kalangan kaum muda remaja, tolong diperhatikan, cari pasangan hidup, jangan melalui Facebook. Waduh, di Facebook ganteng ya tuh, wajahnya, fotonya di Facebook kelihatannya, waduh penampilannya, wow. Pernah keren. Ada kejadian loh, Pastor. Iya. Ketemu di Facebook, badannya tegak, gagah. Betul. Akhirnya komunikasi di Facebook, yang cewek ini mendatangi yang cowok. Nah, di satu daerah gitu kan. Betul. Pas ketemu di sana, Pastor, ternyata orang yang punya Facebook itu sudah tua. Akhirnya kembali lagi. Jadi itu satu hal yang harus kita perhatikan. Yang kedua, saya punya sebuah kesaksian. Seorang istri berkenalan di sebuah media, ya, dengan seorang bule. Nah, ketika sudah terjadi sebuah hubungan yang intim, ya, akhirnya ketika yang bule itu menyatakan untuk menikah dengan wanita ini mau. Akhirnya terjadilah sebuah acara pernikahan. Ternyata ketika setelah menikah, bule ini punya istri di luar. Jadi maksud saya, itu sebuah contoh, sebuah nasihat, sebuah pembelajaran. Ketika kita mau memasuki lembaga pernikahan, kita harus mengenal dengan baik siapa calon pasangan kita. Minimal tanya orang tuanya. Kalau zaman dulu kan ada dikatakan bibit, bebet, bobot ya. Ya, artinya kita harus mengenal bibit, bobot itu keberadaannya. Betulkah wajahnya kita sudah mengenal? Bukan hanya wajahnya, penampilannya sudah kenal betul-betul. Karakternya, imannya ya, itu yang harus kita kenal. Nah, karena itu akan sangat berpengaruh ketika kita membangun rumah tangga dengan pasangan kita. Jangan sampai kita menyesal. Ya, ada dikatakan kalau kita meneliti, mengenal dengan baik, melibatkan Tuhan di dalam pengenalan kita dengan calon pasangan kita, wow, hasilnya luar biasa. Maka andai kata ketika kita masuk dalam lembaga pernikahan, Tuhan pasti menolong kita. Satu hal, ingat, ini sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Betul. Benar nggak di hadapan Tuhan? Libatkan Tuhan. Jangan turuti keinginan nafsu. Betul. Jangan turuti keinginan daging. Kenapa? Suatu saat pasti menyesal. Akhirnya nanti, cerai. Betul. Ada satu hal. Salah satu kehendak Tuhan, perintah Tuhan bagi kita ketika kita mencari pasangan hidup untuk kita membangun sebuah rumah tangga, yaitu orang yang seiman, orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Karena orang yang seiman, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan pasti akan mengasihi kita. Itu bagi anak-anak muda yang mau cari pasangan hidup.
Karena mengapa? Ketika seorang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi bila seorang wanita mencari pasangan hidup yang seiman, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, istri-istri jangan khawatir, pasti suaminya, calon suaminya akan mengasihi engkau. Atau sebaliknya. Sama ini Pastor, mungkin selain tadi mengasihi Tuhan, juga mengasihi orang tua. Betul. Mengasihi keluarga. Betul. Ya, karena bagaimana cara dia mengasihi orang tuanya, keluarganya, itu juga nanti akan berdampak bagi pasangan hidup yang ada bersama-sama dengan dia. Betul. Makanya bagi anak-anak muda yang mungkin mencari pasangan hidup, selain engkau mengetahui kerohaniannya, engkau harus tanya kepada orang tuanya bagaimana karakternya, kelakuannya, orang-orang sekitar dia, pertemanannya, pergaulannya seperti apa. Perlu diketahui supaya nanti enggak salah memilih, sehingga nanti ujung-ujung persoalan menyesal di kemudian hari, akhirnya cerai. Betul. Seseorang yang mau menyatakan bahwa dia mau menerima keberadaan calon pasangannya, maka sebenarnya dia juga harus siap untuk menerima orang tua dan keluarganya. Ya. Jadi bila kita mau belajar mengasihi pasangan kita, kita harus belajar untuk mengasihi orang tua calon pasangan kita. Nah, ini bagaimana Pastor? Ini kan kita kan terlibat di dalam pelayanan. Ya. Nah, kadang kan bisa saja mungkin kita berhadapan dengan kasus seperti ini. Oh Pak Pendeta, ini saya mau nikah lagi, karena ini adalah satu kebutuhan saya untuk masa depan saya. Kebutuhan, ada lagi yang bilang berani kebutuhan biologis gitu kan. Atau malahan rekan kita sendiri bilang, ya wis daripada melakukan dosa ya wis dinikahkan saja. Padahal mereka itu yang kawin cerai, Pastor. Ya. Nah, kira-kira gimana gereja menyikapi ini? Hal itu pernah terjadi dalam pelayanan saya. Ada yang mengajukan untuk diberkati pernikahan kudus di tempat kami. Ketika kami mengadakan sebuah konseling pranikah yang pertama kepada beliau, kami mengetahui bahwa beliau sudah menikah, bercerai, ya. Jadi setelah bercerai mau menikah lagi. Lalu saya sampaikan kepada beliau, kalau beliau sudah diberkati dalam pernikahan kudus di sebuah gereja, maka tidak ada lagi yang namanya pernikahan di dalam gereja. Jadi tidak ada lagi, tidak bisa. Ya, kalau dia bilang Pak ini alasannya supaya kami kan punya kebutuhan. Tadi katakan alasan kemanusiaan, kebutuhan biologis. Nah, kita sudah kasih tahu, ketika bapak ibu yang sudah menikah lalu bercerai, lalu mau menikah lagi, lalu menyatakan sebagai alasan kebutuhan untuk biologis pernikahan, yaitu karena kenapa enggak sama pasangannya sebelumnya kenapa aja? Dengan pasangan sebelumnya? Jadi satu hal diingatkan ya, bahwa ketika kita mau bercerai, berpikir dulu ya. Ketika kita sebelum bertindak bercerai, berpikir dulu. Kita punya kebutuhan, salah satunya dikatakan alasannya kebutuhan biologis, bahwa kita tidak bisa lepas dari kebutuhan biologis. Oleh sebab itu, kalau kita tidak bisa lepas, janganlah bercerai. Nah gini loh Pastor, kadang mereka cari celannya, pinter-pinternya, mungkin bukan pinter sih ya kalau menurut saya, mungkin liciknya mereka. Di gereja sana boleh, pendeta sana itu mengizinkan. Terus bahkan ada orang yang begitu ngerti firman Tuhan, malahan cerai terus kawin lagi. Kadang dibenturkan dengan ini gitu loh. Kalau begini Pastor ya Peter ya, saya sampaikan bila ada atau pasangan
ya calon suami istri yang menikah cerai terus mau menikah lagi, lalu menyampaikan apa yang dikatakan oleh Pastor Peter bahwa gereja sana boleh, pendeta sana boleh. Masing-masing gereja berbeda punya pandangan. Pendeta punya banyak pandangan, satu dengan yang lain berbeda. Demikian dengan kami, dengan saya khususnya. Jadi kalau ada yang mau menikah lagi dengan alasan di sana gereja boleh, di sana dengan pendeta itu boleh, ya kenapa nggak ke gereja yang sana yang boleh, pendeta yang sana boleh, kalau kami tidak boleh, terus ya memang tidak boleh karena itu firman Tuhan. Dasarnya firman Sudah Tuhan. Sudah ada dasarnya. Jadi biarpun gereja mana yang memperbolehkan, Ya. biarpun pendeta mana yang memperbolehkan, kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengizinkan nggak, memperbolehkan nggak? Satu hal saya mau tanya ya. Kita membangun hidup rumah tangga, kita membangun pernikahan, tujuannya supaya hidup kita diberkati Tuhan. Betul. Hidup nikah kita diberkati Tuhan. Rumah tangga kita diberkati Tuhan. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, hidup nikah kita ingin diberkati Tuhan, rumah tangga kita ingin diberkati Tuhan, ikut aturan Tuhan. Jangan aturan manusia. Aturan manusia itu bisa salah, tetapi aturan Tuhan itu tidak bisa salah. Kalau kita ngikuti manusia, berarti apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya Alkitab? Betul. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, apa bedanya kita dengan mereka? Betul. Saya tidak bisa menghakimi begini, Pastor ya. Oh, nanti kalau kamu setelah menikah, kamu akan dikutuk Tuhan. Tidak, itu urusan dia sama Tuhan. Ya, betul. Cuman masalah kita ingatkan kembali. Setiap orang yang mau menikah, kita ingatkan bahwa ketika kamu menikah, maka itu adalah perjanjian seumur hidup. Sekali seumur hidup, tidak bisa berubah. Ya, yang kedua itu aturan bukan aturan manusia, itu aturan Tuhan. Kalau kamu hidup ingin diberkati Tuhan, ikut aturan Tuhan. Ketika kamu ikut aturan Tuhan, kamu ada masalah, ada beban, ada persoalan. Ingat, itu Tuhan izinkan terjadi sebuah ujian untuk mendewasakan iman dan rohanimu, supaya kamu bisa mengalami sebuah pengalaman yang indah bersama Tuhan di dalam kamu menjalani dan membangun sebuah pernikahan dan lembaga rumah tangga, keluarga. Saya mau tanya, kenapa kelas 1 naik kelas 2 harus ikut ujian? Kenapa kelas 6 yang mau naik SMP atau SLTP harus ikut ujian? Jadi ada kenapa seseorang yang disebut saya orang yang beriman, saya membangun hidup nikah, rumah tangga, keluarga, lalu di tengah-tengah ketika saya membangun rumah tangga, hidup nikah, ada persoalan, ada masalah. Ketika kita bangun, Tuhan izinkan itu terjadi sebagai ujian, itu kita supaya kita dapat melihat, merasakan, mengalami tentang kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita. Bila saya katakan, Pak, Bapak, saya kasih tahu itu durian tuh enak, durian montong. Tapi saya nggak pernah merasakan durian montong, itu bohong. Kesaksian saya bukan menjadi sebuah kesaksian hidup. Betul gak? Apa yang saya katakan tidak benar karena saya belum mencoba. Tapi ketika saya coba itu durian montong, lalu saya katakan, Pak, itu durian montong tuh enak, itu Bapak bisa percaya karena saya bisa merasakannya. Gitu loh. Nah, Pastor, bagaimana Bapak menyikapi, ya khususnya contohnya dari sesama rekan hamba Tuhan? Apakah dia juga yang mungkin pas kena juga kawin cerai, atau justru memberkati orang yang kawin tapi cerai hidup? Kira-kira gimana pandangan Pastor? Kalau seandainya ketemu orang itu, apa yang mau disampaikan? Kalau saya seringkali melihat, mendengar tentang hal, misalnya ada seorang hamba Tuhan yang mempunyai masalah di dalam membangun rumah tangga atau hidup nikah. Ketika dia melayani, tentunya ada sebuah persoalan buat dia sendiri.
Jadi batu sandungan ya. Menjadi batu sandungan. Iya. Misalnya contoh seseorang hamba Tuhan ketika dia mempunyai rumah tangga yang bermasalah, apalagi dikatakan akhirnya ujungnya bercerai. Iya. Saat ada jemaatnya datang untuk konseling pranikah, saat konseling pranikah dilaksanakan, apa yang mau disampaikan? Saya mau tanya. Iya ya. Karena firman Tuhan kan sudah jelas katakan. Tuhan yang punya ide dalam membentuk sebuah pernikahan. Iya, betul. Tuhan yang punya inisiatif. Iya. Tuhan yang memerintahkan untuk membangun sebuah keluarga. Betul. Tuhan harus dilibatkan. Iya. Tuhan kalau sudah dilibatkan, maka orang yang mau melibatkan Tuhan harus melakukan firman Tuhan. Betul. Salah satu firman Tuhan berkata, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali maut yang memisahkan. Nah, ketika dia memberikan sebuah pesan, sebuah nasihat kepada jemaat yang akan masuk dalam lembaga pernikahan, itu menjadi sebuah masalah buat pribadinya. Sandungan ya. Menjadi sebuah masalah. Bisa juga tuduhan. Tuduhan. Ya, tertuduh. Secara tidak langsung hatinya. Ya. Jadi kalau saya sendiri ya sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus belajar menjadi teladan. Betul. Menjadi contoh. Karena jemaat Tuhan itu akan memantau, akan menyorot, akan memperhatikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kita masih ingat mungkin kata Kristen. Ya. Kata Kristen itu diberikan ketika pertama kali di dalam Alkitab kepada jemaat yang ada di Antioquia. Siapa yang menyebut Kristen? Apakah anak-anak Tuhan menyebut dirinya Kristen? Tidak. Orang-orang yang ada di sekeliling mereka yang memberikan sebuah gelar Kristen kepada murid-murid Kristus. Kenapa? Karena murid-murid Kristus memiliki pola pikir, cara berpikir, cara bertindak, memiliki sikap seperti Kristus. Nah, jadi sorotan, jadi teladan. Nah, apakah kita ketika kita memiliki sebuah kehidupan bisa jadi teladan buat jemaat dengan permasalahan yang kita hadapi? Salah satunya adalah ketika kita sebagai hamba Tuhan mengambil keputusan mengakhiri pernikahan dengan perceraian. Apakah bisa jadi berkat buat jemaat? Iya. Itu sebuah pertanyaan. Iya. Oke, nah Pastor, ini kan satu tantangan ya di tengah-tengah pelayanan. Di satu sisi kita ingin menegakkan kebenaran, kita ingin mengajarkan yang benar. Tadi seperti firman Tuhan katakan harus yang seiman. Tapi ada orang bilang udah terlanjur cinta. Iya, akhirnya yang tadi cinta buta akhirnya salah kaprah gitu kan. Terus yang berikutnya adalah kalau sudah menikah tidak boleh bercerai. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi kadang seringkali orang bilang gini, Bapak sih nggak tahu rasanya gimana. Kalau Bapak di posisi saya mungkin nggak kuat, nggak tahan. Nah, terus akhirnya juga ada orang ya udah cerai terus nikah lagi gitu. Nah, ini kan satu realita yang ada di lapangan dan kemudian kita berusaha menyampaikan kebenaran. Kita berusaha memberikan nasihat. Kita berusaha untuk menegur, mengingatkan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi justru malahan kita dapat tanggapan sebaliknya. Oh, ini menghakimi ini. Nah, gimana Pastor? Kalau Pastor di dalam hal kasus seperti itu? Satu hal yang harus kita tahu, masing-masing punya pandangan, masing-masing punya pendapat. Ya, tetapi satu hal, apa yang dikatakan orang, ya belum tentu benar. Ya. Apa yang dikatakan orang belum tentu salah. Tetapi kita harus punya satu pendirian, yaitu firman Tuhan. Ketika kita mengatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Apapun yang dikatakan orang. Jadi sebuah prinsip, ya, sebuah asas cara berpikir kita, sebuah dasar cara berpikir kita untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita berbuat sesuatu, kembali kepada firman Tuhan.
Puji Tuhan. Jadi tidak ada sebuah alasan seperti ini, seperti itu. Kalau firman Tuhan katakan seperti itu, kalau kita dikatakan, wah Bapak ini kok terlalu istilahnya kaku ya dalam menanggapi sebuah masalah. Oh Bapak ini tidak punya kasih. Nah itu ya. sering kali. Oh Bapak ini seperti ini, seperti biarkan saja. Orang lain boleh berkata seperti itu. Kasih itu bukan tiket untuk melanggar firman Allah. Betul. Seringkali orang keliru. Ya, jadi satu hal kita harus tahu ketika kita belajar untuk hidup di jalan Tuhan. Ya, ingat ketika Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih-Nya harus melalui jalan yang disebut Via Dolorosa, jalan yang penuh dengan kesengsaraan. Tapi Tuhan Yesus rela. Kalau kita dikatakan begini, biarkan saja. Jadi pemirsa, jangan sampai nanti, oh ini enggak punya kasih. Ingat, kasih yang dikatakan firman itu bukanlah tiket untuk meng-ACC kita melakukan kesalahan, bukan tiket untuk kita melakukan dosa, bukan tiket untuk kita kawin cerai. Ingat, kasih itu ada tanggung jawabnya. Kasih itu adalah dasar untuk kita melakukan kebenaran. Jadi jangan nanti ada orang yang menasihati kita sesuai firman Tuhan, langsung wah nggak ada kasih ini. Ingat kata kasih itu dikatakan tadi saya katakan kasih agape yang harus kita miliki. Betul. Kasih yang berpusatkan kepada Tuhan. Kristus. Ketika kita mengasihi Tuhan maka kita mengasihi sesama. Jadi tolong diperhatikan ketika kita mengasihi Tuhan maka mau tidak mau kita harus berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Betul. Nah, pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita mendapat beberapa poin penting. Yang pertama, pernikahan itu adalah merupakan ide, gagasan dan inisiatif Allah. Sehingga keluarga dan pernikahan itu harus dijaga dengan benar. Kalau kita tidak menjaganya, maka tidak ada perkenanan Tuhan di dalamnya. Betul. Yang kedua, di dalam keluarga harus saling memahami, saling mengerti dan berfungsi sebagaimana apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu mencari pasangan hidup adalah laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan, dan menikah dengan orang yang belum bersuami atau tidak sedang bersuami atau tidak beristri atau belum beristri. Ya, jadi jangan sampai jadi pelakor ya. Jadi ngambil punya orang ya. Terus berikutnya tadi firman Tuhan juga melalui pembahasan kita, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Siapapun dia yang menceraikan itu sama dengan melawan ketetapan Allah. Dan yang berikutnya yaitu orang yang menikah dengan yang bercerai itu sama dengan persinahan. Jadi yang tadi Pastor Pimpin juga katakan, mungkin ada orang berkata di sana kok boleh, di sini kok tidak boleh. Ingat, dasar pernikahan Kristen bukan contoh dari tempat tertentu atau dari orang tertentu. Dasar daripada pernikahan Kristen adalah tetap firman Allah. Nah, Pastor Webin sebagai closing statement, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan bagi anak-anak muda yang mau menikah atau bagi keluarga-keluarga yang sudah menikah di dalam menghadapi setiap proses kehidupan yang ada hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya kaum muda-mudi yang akan masuk di dalam lembaga pernikahan. Sebelum Bapak Ibu Saudara-saudari memasuki lembaga pernikahan yang kudus, yang pertama ingat, perhatikan siapa calon pasangan Anda. Apakah calon pasanganmu seiman atau tidak? Yang kedua, apakah calon pasanganmu hidup takut akan Tuhan atau tidak?
Apakah calon pasanganmu mengasihi Tuhan, bahkan cinta pekerjaan Tuhan atau tidak? Ketika calon pasangan hidupmu seorang yang seiman, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang cintakan pekerjaan Tuhan, maka dia akan mengasihi engkau. Amin. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengasihi Tuhan, maka dia akan melakukan setiap perintah Tuhan. Bagian dari salah satu perintah Tuhan dikatakan, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Jadi jangan khawatir ketika engkau memiliki pasangan hidup yang seiman, hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, cintakan pekerjaan Tuhan, maka pernikahanmu akan mengalami sebuah pernikahan yang diberkati Tuhan. Yang kedua, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang masuk dan sudah masuk dalam lembaga pernikahan yang kudus, ketika di dalam masa engkau menempuh perjalanan membangun pernikahan, lembaga pernikahan, membangun keluarga, di dalamnya ada masalah, kesulitan, kesukaran, ingat bahwa pernikahan itu terjadi atas inisiatif Tuhan, atas kehendak Tuhan. Ketika engkau sudah dipersatukan Tuhan, engkau sudah diberkati oleh Tuhan, engkau tidak perlu khawatir karena engkau tidak sendiri. Tuhan senantiasa menyertai engkau. Amin. Tuhan yang akan memberikan kemampuan, kekuatan, bahkan jalan keluar sehingga engkau dapat keluar dari masalah yang kau hadapi. Hal yang selanjutnya adalah di balik permasalahan, persoalan dan kesulitan yang dihadapi, bila itu seizin Tuhan, maka ada sesuatu yang indah endingnya buat kita. Kita dapat merasakan, mengalami mukjizat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Itu kan pesan untuk keluarga atau bagi yang mau berkeluarga. Nah, sekarang pesan untuk gereja dan hamba-hamba Tuhan yang tentunya melayani pernikahan dengan melihat kasus-kasus yang seperti tadi. Apa yang harus dilakukan gereja? Ya. Terima kasih Pastor Fisler. Untuk Bapak Ibu, rekan-rekan sekerja Allah dimanapun berada, mari kita kembali back to Bible, kepada firman, yaitu pernikahan adalah sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Salah satu perintah Tuhan mengenai pernikahan, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan kecuali maut yang memisahkan. Pernikahan itu kudus di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita melayani sakramen di dalam pernikahan ini dengan sungguh-sungguh dan seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Wah, mantap ini ya. Yang terakhirnya itu seturut dengan firman Tuhan. Jangan semaunya sendiri. Kita nanti bahaya. Betul. Oke, demikianlah pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada, perbincangan saya dengan Bapak Pendeta Pimpin Johan. Ya, bolehkah orang Kristen bercerai? Jawabannya tidak boleh. Bolehkah orang Kristen kawin cerai? Jawabannya tidak boleh. Iya, jadi pertama, setia dengan pasanganmu. Dan jikalau mungkin lagi naksir orang yang cerai hidup, ingat, masih ada yang lebih baik yang Tuhan akan persiapkan bagi Anda apabila Anda mau memilih untuk taat melakukan firman Tuhan. Kalau sudah meninggal pasangannya, tidak masalah untuk menikah lagi, asal dengan orang yang tidak sedang berpasangan atau bukan dengan orang yang diceraikan hidup. Karena firman Tuhan katakan, apabila menikah dengan orang yang bercerai atau orang yang diceraikan, itu sama dengan perbuatan zina. Bukan saya sama Pastor Pimpin yang menghakimi, tetapi firman Tuhan yang sudah menyatakan ketetapannya.
Dan satu hal yang perlu kita ingat, Pastor, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita belum diberikan mandat sama Tuhan untuk mengubah ayat itu. Ayat itu masih tetap berlaku. Kita tahu bahwa Alkitab itu nggak bisa diamandemen. Dan kita belum diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengamandemen ayat itu, masih tetap berlaku. Ya, terima kasih Pastor Pimpin atas sharingnya pada kesempatan ini. Kiranya pemirsa Viva TV ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, nanti bisa dicantumkan di kolom komentar. Siapa tahu nanti akan menjadi bahan topik kami berikutnya di dalam membahas hal yang berkaitan dengan keluarga. Doa kami kiranya keluarga yang sedang menyaksikan program ini dan juga anak-anak muda yang sedang mempersiapkan pernikahannya dan mendengar pembahasan ini, kiranya bisa menjadi tuntunan, bisa menjadi berkat bagi Anda semua. Dan doa kami, Anda akan mendapatkan yang terbaik, dan doa kami juga keluarga Anda diberkati Tuhan. Amen. Apabila Anda tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Amen. Mungkin Pastor Pimpin bisa berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan program podcast ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, Allah Khalik langit dan bumi, Allah yang rahmani, Allah yang rahimi, Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan lembaga pernikahan di bumi ini. Atas seizin Tuhan, atas sekehendak Tuhan, bahwa manusia boleh masuk di dalam lembaga pernikahan. Biarlah Bapa, kami boleh hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Amin. Yaitu ketika kami masuk di dalam lembaga pernikahan, hendaknya kami memiliki sebuah prinsip pernikahan yang kudus, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kami memasukinya, ketika kami membangun mahligai rumah tangga di dalam kehidupan kami boleh melibatkan Tuhan. Amin. Dan Tuhan yang berotoritas atas rumah tangga hidup nikah kami. Amin. Dan kami percaya di balik kesulitan, kesukaran, kesakitan yang kami hadapi di dalam kami membangun rumah tangga, kami tidak sendiri. Tuhan ada bersama kami. Tuhan akan menyatakan pertolongan-Mu, pemeliharaanmu, kekuatan-Mu, sehingga kami dapat keluar dari setiap permasalahan yang kami hadapi di dalam kami membangun hidup nikah rumah tangga kami. Dan kami percaya kami akan tampil sebagai pemenang, karena Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang menolong kami, Tuhan dia yang memberikan kepada kami kemampuan untuk kami menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila ada Bapak Ibu saudara-saudari yang menghadapi kesulitan, kesusahan, kesukaran, pergumulan dalam hidup nikah, rumah tangga dan keluarga, hamba mohonkan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kelemah lembutan Tuhan, supaya mereka dapat melalui setiap permasalahan mereka, supaya mereka dapat memiliki jalan keluar dalam setiap permasalahan mereka, dan mereka boleh mengalami mukjizat pertolongan Tuhan, dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mohonkan, hamba berdoa juga untuk pemuda-pemudi yang merindukan calon pasangan hidup rumah tangga mereka. Tuhan berkati mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Berikan mereka Tuhan kemampuan untuk mereka dapat mengerti, untuk mereka dapat Tuhan memahami, untuk mereka dapat saling belajar mengenal calon pasangan masing-masing, sehingga mereka boleh masuk dalam lembaga pernikahan kudus, dan mereka boleh mengerti pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Pimpin atas kebersamaannya, bisa menjadi berkat bagi kita melalui program podcast Viva TV.
Dan pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada, kami akan mohon diri sampai ketemu kembali di dalam program berikutnya. Doa kami, keluarga Anda diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.